Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada HP second Vivo Y22 varian RAM 4, internalnya 128 GB yang masih tetap eksis sampai tahun 2024 di era gempuran seri-seri terbaru dari brand yang sama gitu ya. Untuk HP-nya di sini udah banyak sih penerusnya sekarang, bahkan udah ada Y28 kalau nggak salah ya teman-teman. Mulai dari Y27, Y27S, kemudian Y28. Untuk yang sepantaran harga secondnya saat ini ataupun yang harga barunya juga sama dengan harga second HP ini, sekarang ada HP Vivo Y17S, bahkan ada Vivo Y18 sekarang lah ya. Ini kayaknya udah mau discontinue, hampir mau discontinue ya teman-teman. Dan ya kayak gitulah untuk desain-desainnya, hampir semua HP Vivo sih sebenarnya sama gitu ya teman-teman. Makanya untuk HP Vivo Y22 di sini masih cukup laris sampai saat ini. Dan secara harga pasar juga bertahan karena usernya banyak yang masih cari HP ini. Ya mungkin kurang laku di sini kalau di daerah saya lebih ke Vivo Y27 yang itu pasarannya kurang, malah banyak yang lebih milih Vivo Y22 ya. Ada yang bilang karena desain dan semacamnya. Langsung aja kita tengok untuk spesifikasi singkatnya sih kurang lebih sama dengan spek-spek yang udah rilis sekarang. Kamera di 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, kemudian charger di 18 watt, pakai Helio G85 ya untuk varian 4128 sini ya. Untuk HP-nya kurang lebih desainnya kayak gini. Ini cuman yang warna green teman-teman, yang warna lebih spesial gitu ya. Kalian bisa lihat di sini untuk HP-nya. Nah, yang seperti ini, bagian belakang di sini ada nih bentukan-bentukan kayak mengkotak kayak gini, jadi kelihatan lebih elegan gitu ya. Bahkan kalau kalian lihat ini dan yang di sana Vivo Y17S, secara desain looknya kelihatan lebih cakep yang ini kan ya teman-teman. Yang kita dapetin dari HP ini ada buku garansi dan juga semacamnya. Di sini ada SIM injektor, kemudian charger yang tentunya udah original, dan ada case bawaannya yang udah ada coretan gitu ya teman-teman. Tapi lumayan biar nggak ngerusak HP gitu kan ya. Lanjut kita lihat HP-nya ya teman-teman. Pada HP Vivo Y22-nya di sini, kalau kalian pengen lihat tuh harga barunya ini kalau nggak salah di angka 1.600.000 varian RAM 4 dengan internalnya 128 GB, dan HP Vivo Y22 bisa didapetin varian RAM 4 dengan internalnya 128 GB di sini dengan harga 1.400.000 teman-teman untuk harga secondnya. Kalau kalian mau milih nih, kalian kira-kira milih mana? Kalau saya pribadi lihat dari desain aja sih Vivo Y22 udah kelihatan lebih oke. Dan untuk tingkat kekokohannya sih hampir sama gitu ya, secara desain keseluruhan ya nggak jauh beda, sudah sama-sama mengkotak gitu ya. Pada bagian belakang aja, bagian backdoor di sini lebih polos, sedangkan ini udah ada garisan-garisan yang kelihatan lebih oke dan lebih cakep gitu ya teman-teman. Karakter bobanya juga sama untuk bulatan bobanya, cuman untuk yang Vivo Y17S lebih kecil dan kelihatan lebih simple. Sedangkan ini apalagi masih dikasih frame kayak gini ya, ada tulisan AI kamera yang seperti ini teman-teman. Ya, tapi tetap aja user itu merasa lebih unggul HP Vivo Y22 yang rilisan tahun 2022, yang Y17S kan ini rilisan tahun 2023, selisih 1 tahun gitu ya teman-teman. Dan ini lebih cakep sih secara pribadi saya ngelihatnya. Untuk peletakan bagian belakang di sini ada speaker, ada colokan charger, mic, kemudian colokan headset. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint. Di sini ada tombol volume, bagian atas ada tempat SIM yang udah triple slot tentunya, up sampai 1 TB. Bagian sini mulus, nggak ada apa-apa ya bagian samping kirinya teman-teman. Untuk HB-nya di sini udah oke. Untuk tingkat ketebalan di 8,38 mm aja. Untuk bobotnya di sini sekitar di 190 gram yang menurut saya udah standar, nggak berat banget dan nggak enteng banget, jadi pas gitu ya teman-teman untuk di 190 gram di sini. Secara desain saya pribadi lebih suka Vivo Y22, makanya juga user daerah saya lebih banyak yang milih Vivo Y22 ketimbang Vivo Y17S ya. Cuma kalau cari yang baru ataupun yang lebih oke, lebih baruan gitu ya, ya Vivo Y17S ataupun Y18 sekarang ya, kayak gitulah pilihannya juga udah banyak banget gitu ya teman-teman.
Dan ya seperti ini dia untuk HP-nya. Untuk desain bagian layarnya seperti ini ya teman-teman. Tentunya masih pakai Pony water drop untuk layarnya sendiri. Untuk bezelnya di sini memang tebel ya, bagian atas, samping kiri dan samping kanan, bahkan bagian bawah ini memang tebel untuk HP-nya di sini. Layarnya sendiri di sini berukuran di 6,55 inch, pakai panelnya IPS LCD dengan resolusinya HD+ untuk tingkat kecerahan di sini yang saya baca-baca gitu ya teman-teman, bisa di 530 nits. Jadi untuk tingkat kecerahannya udah lumayan, mau dipakai di luar ruangan saya rasa masih oke untuk HP-nya di sini ya teman-teman. Kalau untuk kondisi secondnya di sini kita lihat bagian layar, kita lihat di sini nggak ada flag kuning ataupun bercak putih-putih, semuanya masih aman ya teman-teman, mulus. Untuk sentuh-sentuh semuanya di sini kita coba untuk ketik-ketik kayak gini ya, masih aman, fungsi masih oke, dan semuanya oke, semuanya masih mantap ya teman-teman, nggak ada ghost touch ataupun semacamnya, masih oke lah untuk spek di HP ini. Sentuh-sentuh aman pokoknya ya teman-teman, tuh semuanya aman dan terkendali. Untuk update sistemnya kita coba cek di bagian tentang ponselnya ya teman-teman. Salah di sini nih, salah ngekliknya teman-teman. Vantage OS di 13, kemudian pakai octa-core 2,0 GHz ya. Chipsetnya seperti yang udah kalian lihat tadi di Helio G85, RAM 4, extended RAM-nya 4 GB, versi Android-nya 13, dan ya internalnya 128 GB, baterainya di 5000 mAh. Secara ketahanan baterai buat main medsos ataupun semacamnya, saya udah pernah uji coba di HP Vivo Y22 di sini dan mantap banget. Dipakai seharian ajib dan aman banget. Kalau dibuat main game saya juga udah pernah, HP-nya masih cukup libas. Kalau cuman buat main Mobile Legend, Free Fire gitu masih oke gitulah ya teman-teman. Dan semua ataupun keseluruhannya masih oke banget di HP ini. Selanjutnya kita coba untuk bagian speaker dan juga fingerprint untuk fungsinya ya teman-teman. Ini dia teman-teman, seperti biasa kita langsung cek pada bagian fingerprint untuk fungsinya ya. Fungsinya normal dan aman, tentunya masih responsif banget. Selanjutnya kita coba speaker. Oke teman-teman, untuk fingerprint aman, kemudian untuk speaker juga nyaring banget, oke lah ya untuk HP-nya sekarang di HP Vivo Y22. Kalau lihat di saat scrolling di YouTube tadi kayaknya di 60 fps aja kayaknya ya, tadi untuk refresh rate-nya gitu ya teman-teman. Dan untuk hal-hal lain udah oke. Untuk tingkat kecerahan warnanya saat kalian nonton tadi pas kita putar YouTube, untuk tingkat kecerahan pada ketajaman warna dan semacamnya udah standar dan lumayan sih ya teman-teman di HP Vivo Y22 nya di sini. Untuk hal lain udah oke. Lanjut pada bagian kameranya, kamera di 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera pelengkap aja, dan ada kamera selfie di sini yang di 8 megapiksel teman-teman. Tentunya fitur-fitur di sini cuman ya minus ultrawide aja, nggak ada. Di sini ada malam, kemudian potret, foto ya biasalah kayak gini. Kemudian lainnya ada mode 50 megapiksel, panorama, foto live, gerak lambat, pro dokumen, dan ya kayak inilah. Untuk perekamannya sendiri mentok di 1080 30 fps, baik kamera belakang dan juga kamera selfie-nya sama di 1080 di 60 fps ya, maaf 30 fps. Untuk kamera selfie coba oke. Kemudian potret, kameranya sih bening ya teman-teman,
Tuh, saya suka banget dengan foto di HP ini ya. Ini memang oke ya. Tuh, nggak banyak efek, bahkan bekas jerawat saya yang ya bopeng-bopeng dan semacamnya masih kelihatan, dan ya kayak gini lah hasilnya, cakep ya teman-teman. Kita coba untuk ngefoto HP di sini, mode malam. Oke, tunggu. Sip, kemudian mode potret. Oke. Untuk kamera pokoknya di HP Vivo Y22 ini bisa diandelin ya teman-teman. Apalagi kalau cuman buat dibandingin di harga yang sama sekarang kayak Y17s, Y18 ataupun Y27, saya lebih suka ini sih. Ya kalau sama Y27 hampir-hampir mirip lah, karakternya kayak gitu lah ya teman-teman. Ini mode potret. Kemudian ini mode malam. Lebih cerah yang potret ya ketimbang yang malam. Ini yang biasa. Jadi mode malam sama mode biasanya nggak jauh beda. Cuman untuk tingkat ketajaman warnanya yang mode malam lebih tajam ya teman-teman. Dan yang potret apalagi lebih cakep. Ya, ini hasil videonya juga oke teman-teman. Ya sekalipun nggak ada stabilizer kayak ginilah ya untuk hasilnya. Dan untuk di kamera selfie-nya kayak gini ya teman-teman tuh. Nggak ada stabilizer tentunya ya. Kalau dibuat video untuk tingkat kecerahan dan semacamnya, saya masuk kategori yang udah oke menurut saya ya teman-teman. Jadi semua fungsi berjalan normal dan baik semua. Untuk harga di HP ini 1.400.000, varian RAM 4 dengan internalnya 128 GB. Ya mungkin sekian untuk video kita kali ini ya teman-teman, dan buat kalian yang mungkin berminat dengan HP-nya di sini, jangan lupa langsung cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.